menyanyi lagu Bapa Ku Datang Padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Adik-adik, kakak persilakan duduk kembali. Nah, kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Namun sebelumnya kita akan mengangkat lagu Mata Tuhan Melihat. Tuhan
Kami mau mengakui segala dosa dan perbuatan kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, biar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mengaku dosa kita mau masuk dalam berita anugerah. Berita anugerah kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17, bunyinya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Nah, Setelah kita mendengarkan berita anugerah, kita akan meresponi dengan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Persembahan. Nah, kakak mengajak adik-adik sekalian dan bersama orang tua di rumah untuk menyiapkan persembahannya dan dimasukkan ke dalam amplop dan akan diberikan ke gereja. Nah, untuk masuk dalam lagu persembahan, kita mau menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Thank you.
pulihkan aku. Nah, sebelum kita mendengarkan, kita mengangkat pujian dulu. Kita bernyanyi dengan lagunya yang Ku mau cinta Yesus. Musika. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Nah adik-adik, walaupun kita tidak beribadah di sekolah minggu hari ini di gereja, tetapi adik-adik mau ibadah di rumah. Dengan situasi seperti ini, kakak yakin adik-adik tidak pernah patah semangat. Adik-adik pasti semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan serta membaca Alkitab. Karena apa? Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik, melindungi adik dalam setiap aktivitas adik-adik. Nah, oke, adik-adik tetap semangat ya. Jadi jangan kecewa walaupun kita tidak beribadah di gereja. Oke? Untuk itu, sebelum kita masuk dalam ibadah dan membaca Alkitab, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami semua mengucap syukur, terima kasih. Anak-anakmu juga bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk kami beribadah pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberikan semangat, kemampuan kepada adik-adik dan kepada kami semua sebagai kakak guru sekolah minggu, mama, papa juga di rumah. Untuk kami bersama-sama beribadah, kiranya Engkau memberikan hikmat, kekuatan supaya kami bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam anak Yesus Kristus juru selamat kami hidup. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau baca Alkitab. Adik-adik udah siapin Alkitab di rumah? Oke, kalau sudah siap, mari kita sama-sama buka dari Yohanes 21 ayat 15 sampai ke 19. Oke, kalau gitu kita baca sama-sama ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kita baca judulnya, Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
Kata Yesus pula untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan kemuliaan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara serta melakukannya. Semoga adik-adik diberkati. Nah adik-adik, cerita kita hari ini kita ambil judul mengenai Kristus memulihkanku. Nah adik-adik, setelah Yesus mati dan meninggalkan mereka, kelihatannya para murid-muridnya ini, mereka kembali pada pekerjaan mereka masing-masing. Ya, mungkin ada tahu, ada yang jadi nelayan, ada yang jadi gembala, ada yang jadi pemungut cukai. Mungkin mereka balik lagi karena apa? Kembali ke mereka pekerjaan mereka sepertinya kali ini bukan karena rasa sedih atau kecewa yang menguasai hati mereka, tetapi ada perasaan negatif yang lain yang sementara menguasai diri mereka. Padahal mereka tahu bahwa Yesus telah bangkit, tetapi mengapa mereka kembali pada aktivitas mereka? Ya, contoh sekarang ya, mereka menangkap ikan. Rupanya ada perasaan bersalah dan malu terhadap Yesus, baik yang sudah menyangkalinya, yang sudah meninggalkan Yesus tergantung pada waktu Yesus mati di kayu salib. Nah, karena perasaan yang tidak layak itulah maka mereka kembali kepada pekerjaan mereka. Nah, kali ini mereka kecewa terhadap diri mereka sendiri, bukan kecewa kepada Tuhan Yesus. Nah, pada waktu mereka beraktivitas di laut untuk menangkap ikan, nah disinilah Yesus menampakkan diri ketiga kalinya sesudah dia bangkit. Nah adik-adik, kita mau lihat ya cuplikan cerita gimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita saksikan. Kitab Yohanes. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian.
lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, Marilah, dan sarapanlah. tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Nah, demikianlah cuplikan film atau cerita penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Nah adik-adik, kakak mau tanya, apa yang dilakukan Yesus pada murid-muridnya? Ya mungkin ada yang tahu kali. Nah, yang Yesus lakukan adalah sama seperti pada waktu Yesus pertama kali bertemu dengan murid-muridnya. Dia melakukan menyuruh murid-muridnya untuk melemparkan jala atau mengambil ikan di seberang sana, sama seperti waktu Yesus menampakkan waktu pertama kali bertemu dengan mereka. Nah adik-adik, setelah sarapan pagi, Yesus mengajak murid-muridnya, terutama Petrus. Karena apa? Yesus punya kerinduan. Ada suatu kerinduan kepada muridnya namanya Petrus ini. Karena Yesus melihat ada suatu beban dalam diri dia. Tetapi Petrus kelihatan dia merasa cuek dan merasa tidak ada bersalah. Kenapa? Dia udah merasa malu. Karena dia udah terlanjur malu, bersalah karena sudah menyangkali Yesus. Nah, cara Yesus memulihkan Petrus bukan dengan mengungkit persoalan kembali yang Petrus lakukan, tetapi dengan cara dia mempertanyakan, sama seperti adik-adik lihat cuplikan film tadi. Yesus mempertanyakan, apakah Petrus mengasihinya? Tetapi Petrus mengatakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai ketiga kali Yesus mengatakan itu, terjadi penyesalan dalam diri Petrus. Akhirnya Petrus menangis. Nah adik-adik, inilah cara Tuhan Yesus memulihkan Petrus. Nah begitu juga dengan kita. Mungkin kita sering ada persoalan, permasalahan. Terkadang kalau mama kita atau papa kita bilang, kamu ke sekolah minggu, kamu bangun pagi-pagi. Iya ma. Tapi kita masih malas-malasan, masih mau tidur, masih kadang-kadang kita nggak mau. Nah inilah, membuat kesalahan-kesalahan seperti inilah Tuhan mau lihat. Tuhan mau lihat ada persoalan permasalahan yang kita hadapi. Tapi hari ini Tuhan mau datang.
untuk mengangkat semua beban-beban kita, dan Tuhan Yesus akan memulihkan. Sama seperti Tuhan memulihkan Petrus. Nah adik-adik, dengan persoalan yang kita hadapi sekarang, kita tidak beribadah bersama di gereja, ini adalah suatu persoalan juga buat bagi kita semua, bagi bangsa kita semua, bagi adik-adik juga. Nah, hari ini juga Tuhan akan mau memulihkan supaya kita bisa bertemu kembali untuk beribadah bersama-sama. Nah, dengan cerita kita pada pagi hari ini, biarlah Tuhan mau memulihkan kita, mau mengangkat segala persoalan kita, mau memberkati kita di setiap langkah di mana kita berada. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan berita firman Tuhan. Nah, tiba saatnya kita untuk mau masuk ke dalam doa syafaat dan doa berkat. Sebelumnya kita bernyanyi dulu. Nyanyinya adalah hidup ini adalah kesempatan. Ya Bapak dalam surga Bapak, terima kasih Bapak kalau pada hari ini Bapak, anak-anak mengucap syukur terima kasih karena penyertaan kasih-Mu setiap langkah di mana kami berada. Terima kasih Bapak kalau kami telah membaca, merenungkan firman Tuhan, dan kami telah mendengarkan sebagian cerita pada pagi hari ini Bapak. Ini firman Tuhan yang Kau berikan buat kami semua, buat kami dan buat anak-anak kami yang di rumah Bapak. Terima kasih Yesus, biarlah firman ini menjadi kekuatan, kemampuan di mana setiap kami mau menghadapi segala persoalan. Kami tahu Bapak, dengan firman ini bisa memulihkan setiap langkah di mana kami berada. Terima kasih Yesus. Kalau pada hari ini kami juga mau menaikkan doa syafaat kepada Bapak. Pertama kami berdoa buat Komisi Sekolah Minggu yang mengadakan ibadah lewat live Bapak. Kiranya Kau selalu memberikan kekuatan kemampuan kepada kami, segala orang-orang yang mengambil bagian dalam melaksanakan tugas ini. Kiranya Engkau berikan kekuatan kemampuan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu yang mengambil bagian dalam setiap kegiatan mereka dalam ibadah Bapak. Terima kasih Yesus. Begitu juga dengan
rekan-rekan yang lain yang telah mendukung dalam setiap kegiatan ini Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa buat anak-anak-Mu yang mau memberikan hati dan kesempatan untuk beribadah bersama-sama di rumah. Begitu juga dengan mama papa yang mau mendukung adik-adik yang mau mengikuti ibadah Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa buat gereja kami Bapak. Kami juga mau berdoa buat gembala sidang, non-gembala sidang, serta majelis, yakin, dan semua yang mengambil dalam pelayanan setiap di mana kami melakukan kegiatan Bapak. Terima kasih Yesus, karena Engkau memberikan kekuatan semua pelayan-pelayan yang mengambil kegiatan ini. Walaupun dalam situasi seperti ini, Engkau masih menuntun, Engkau masih menjaga kami, Engkau masih berkekuatan kemampuan kepada kami, sehingga kasih nyata setiap langkah di mana kami berada. Engkau selalu memelihara, Engkau selalu memberikan kekuatan kemampuan kepada kami. Terima kasih Yesus. Begitu juga dengan Pastor Mulus Bapak, kiranya Engkau juga berikan kekuatan kemampuan terutama kesehatan. Bapak, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara yang mengalami hal seperti ini, mengalami masalah virus-virus yang terjadi. Kiranya Engkau juga beri kekuatan kemampuan kepada bangsa dan negara ini, terutama pemimpin yang telah bekerja keras untuk membasmi semua segala virus-virus yang ini, terutama para medis, dokter yang merawat orang-orang yang kena musibah virus. Kiranya Engkau juga berikan kekuatan kemampuan kepada para dokter, para medis yang merawat orang-orang yang kena virus Bapak. Kiranya juga kami berdoa buat orang-orang yang mengalami bencana kena penyakit atau virus ini. Kiranya Engkau juga berikan kekuatan kemampuan kepada mereka. Begitu juga dengan keluarga mereka. Mari Bapak, biarlah mereka tetap setia dan selalu bersyukur dalam menghadapi segala ini Bapak. Engkau juga berikan kekuatan kemampuan kepada mereka Bapak. Terima kasih segala doa dan permohonan kami, dan kami mengalaskan di dalam anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, dan kami menyerahkan doa ini dalam tangan-Mu, dan kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai, melindungi, dan memelihara adik-adik serta mama papa, keluarga yang di rumah, dan memberkati kita semua. Amin. Kita sudah selesai beribadah sekolah minggu. Nah, untuk itu tetap 3S. tetap sehat, semangat, sukacita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus